Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Marhamah dengan NIM 121202025. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas 2G. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai fondasi komunikasi. Dalam pengertiannya, komunikasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin yaitu communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama maknanya. Hal yang senada diungkapkan oleh Hafidz Canggara bahwasanya komunikasi berpangkal pada perkataan Latin komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Dalam karakteristik umum, komunikasi menurut Rizwandi mempunyai beberapa karakteristik. Di antaranya yang pertama, komunikasi adalah suatu proses komunikasi sebagai suatu proses bahwa komunikasi adalah serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Proses komunikasi melibatkan banyak faktor atau komponen. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain adanya komunikator, komunikan, pesan yang di dalamnya terdapat isi, bentuk, dan cara penyampaiannya, serta saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, waktu, tempat, hasil, atau akibat yang ditimbulkan dan situasi dalam kondisi yang ada ketika komunikasi berlangsung. Yang kedua, komunikasi adalah suatu upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan yang dilakukan secara sadar, disengaja, serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari pelaku. Yang ketiga, komunikasi menurut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Kegiatan komunikasi akan berlangsung baik apabila pihak-pihak yang berkomunikasi, dua orang atau lebih, sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan yang disampaikan. Yang keempat, komunikasi bersifat simbolis, yaitu komunikasi pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang. Lambang-lambang yang umum digunakan dalam komunikasi antar manusia, yaitu dalam bahasa verbal dalam bentuk kata-kata, kalimat, angka-angka, atau tanda-tanda lainnya. Bahasa verbal juga digunakan untuk keperluan membujuk atau meminta tolong. Tentunya akan berbeda dengan bahasa verbal yang dilakukan atau digunakan untuk tujuan merintah atau memaksa. Selain bahasa verbal, ada juga lambang-lambang yang bersifat nonverbal yang dapat digunakan dalam komunikasi seperti gestur, gerak tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya, warna, sikap duduk, berdiri, dan berbagai bentuk lambang yang lainnya. Biasanya, lambang-lambang tersebut dimaksudkan untuk memperkuat makna pesan yang disampaikan. Yang kelima, komunikasi bersifat transaksional, maksudnya komunikasi pada dasarnya menurut dua tindakan, yaitu memberi dan menerima. Dua tindakan tersebut tentunya perlu dilakukan secara seimbang atau porsional oleh masing-masing pelaku yang terlibat dalam komunikasi. Apa yang kita terima nilainya tergantung pada apa yang kita berikan. Ini berarti bahwa komunikasi akan berhasil apabila kedua belah pihak yang terlibat mempunyai kesepakatan mengenai hal-hal yang dikomunikasikan. Yang keenam, komunikasi menembus faktor ruang dan waktu. Maksudnya adalah bahwa para peserta atau pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak harus hadir pada waktu serta tempat yang sama. Dengan adanya berbagai produk teknologi komunikasi seperti telepon, internet, dan lain-lain yang tidak lagi menjadi masalah dalam berkomunikasi. Dalam sifat-sifat komunikasi lisan, dalam berbagai literatur tentang komunikasi Islam, kita dapat menemukan setidaknya ada 6 gaya bicara atau pembicaraan kaulan yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam, yakni yang pertama
adanya kaulan kariman, yang kedua kaulan maisuron, ketiga kaulan baligan, yang keempat kaulan layinan, kelima kaulan sadidan, dan keenam kaulan ma'rufah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.